dengan damainya dunia skincare itu salah satunya dari usahanya apa? Usahanya Dokter Reza untuk apa? Untuk stop. Sekarang kan udah nggak ada lagi nih yang review sembarangan. Sekarang udah nggak ada lagi yang copet-copet yang beli skincare terus di review dijelek-jelekin. Sekarang udah nggak ada lagi. Apalagi yang review cek apa namanya cek lab gitu tanpa sepengetahuan yang punya, udah nggak ada lagi. Itu jasanya siapa? Pertama jasanya Isa Zega, kedua jasanya Reza Gladys. Karena Iza Zega yang pertama berani untuk membantah bahwa ini adalah suruhan si ini. Lalu Reza Gladys yang membawa ini urusan ke ranah hukum gitu. Harusnya BPOM ini berterima kasihnya sama mereka. Karena mereka lah akhirnya fungsi BPOM itu kembali. Kalau nggak sama mereka, sekarang banyak orang-orang yang wannabe BPOM. Damai kan sekarang. Damai sekarang sosmed. Kamu dorong kan, bukan kamu dorong lagi kan, kalian itu suka nggak konsisten kalau nuduh, nanti dibilang dalang, nanti dibilang ini, nanti dibilang itu, apa aja kata kalian lah. Pokoknya tujuannya adalah Indonesia damai, dunia usaha di dunia maya damai, karena kemungkinan terjadinya black campaign ini nanti tidak hanya di dunia skincare, restoran kan sudah pernah katanya, tapi nggak se-booming ini ya. Apa aja pasti terjadi kalau tidak di stop ya. Mungkin ini memang harus caranya nyetop ini dengan keviralan yang seperti ini terjadinya di dunia skincare, bukan lagi didorong di granat tuh. Marisa Ica dalang, nanti aku sepil dalang di belakang aku siapa ya, tunggu tanggal main. Kalian tuh nggak tahu ya, aku tuh kalian dalang-dalangin, padahal aku tuh selalu minta petunjuk sama Maha Dalang. Padahal aku tuh selalu minta petunjuk sama Maha Dalang. Karena apa? Bener, selalu bener petunjuknya itu, bimbingannya itu nih sebagai aku dalang perwakilannya, bimbingannya itu bener. Jangan sis, kalau menurut aku gini sis, gini. Itu, udah kalian itu aku, udah tapi aku akan sembunyikan Maha Dalang aku ini. Takut kalian mau daftar jadi anak buahnya. Cukup aku aja anak buahnya sendiri lah, nggak usah banyak-banyak anak buah Maha Dalang itu. Aku aja nggak ada, aku nggak mau punya saingan, dah nggak ada. Pokoknya kalian kalau mau jadi anak buahnya Maha Dalang, aku black campaign. Ancaman bukan? Rupanya ngakak ya, ngakak kan. Udah pokoknya jangan halu-halu kalian nanya siapa Maha Dalang aku, ada. Tapi kalau kalian mau deket-deketin Maha Dalang aku, nah mau coba-coba jadi anak buahnya, aku black campaign. Aku black campaign kalau itu. Nggak bisa. Nggak ada, anak aku udah pindah. Nggak ada tuh. Anak aku udah nggak ada. Kalau masih ada anak aku nggak puas ngeliat. Kak, nggak ada kemungkinan nggak suatu saat damai sama, kata Maha Dalang aku nggak usah. Ini nggak usah lah, nggak usah kata Maha Dalang aku nggak usah. Nyata banget, puas banget kalau ketawa ngeledek Bu Fit. Bukan ngeledek, ini emang ketawa aku begini. Mau tanya Isa Zega itu laki-laki apa perempuan? Aku tanya, aku jawab ya. Kamu bertanya, aku jawab. Yang aku lihat dari dokumentasi dia, dokumen paspor, KTP dan lain-lain, dia perempuan. Mau apa? Kamu mau nanya aku laki-laki perempuan? Aku belum lihat dia tanpa busana ya. Tapi di dalam dokumennya dia perempuan. Ya sudah, itu aja akui. Ini buzzer semua kah? Nggak tahu. Aku belum lihat lagi sih buzzer aku. Iza Zega sehat ya, alhamdulillah, doain aja. Perempuan palamu peyang. Ya memang pala aku peyang. Kalau bunder mah bola. Aduh, ini kasihan nih. Dah, suruh follow aja itu
Kalian itu kalau mau bahagia, hati kalian mau sesuai yang kalian mau, itu jangan follow aku. Follow itu sindikat pemeras skincare itu. Itu kalian pasti happy karena apa? Bertahan bodoh di sana. Kalau di sini nggak boleh. Di sini nggak boleh bertahan bodoh. Harus dibuka pikirannya biar pintar ya. Kalau kalian ini aja kalau ada, iyain aja kalau aku bilang lonsa. Aduh, sister. Kak Marisa. Abis lihat SS terdakwa sama Melvina, ya itu emang sekeji itu. Kalau Melvina jadi saksi, Melvina dan Daviena jadi saksi, ya pasti aku temenin lah, temenin karena apa? Mereka adalah pejuang-pejuang kebenaran, mereka adalah pejuang-pejuang anti pemerasan. Pasti aku temenin kalau mereka yang datang. Temenin pasti Melvin sama Daviena. Melvin sama Daviena itu satu orang gak sih? Ya pasti aku temenin kalau mereka bersaksi dan memang patut aku temenin, ya aku temenin. Iya, pokoknya ini kalian ya, ini contoh ya. Jangan melakukan kriminal di dunia maya. Udah di dunia nyata aja udah banyak urusan kriminal. Jangan kalian lakukan di dunia maya. Karena apa? Hukumannya juga ada. Hukumannya ada. Hukuman dipikir-pikir ya netizen ya, melakukan kriminal di dunia maya itu hukumannya itu double kill kata si terdakwa. Di apa namanya? Dihakimi di dunia maya dan di dunia nyata. Itu kalau di dunia nyata itu ya mungkin banyak ya pelaku-pelaku kriminal. Tapi yang mereka nggak memakai sosmednya untuk apa? Untuk branding dirinya. Nah, kalau orang-orang udah main sosmed, udah pakai sosmed itu untuk membranding dirinya, ya jangan lakukan kejahatan-kejahatan di dunia maya. Karena apa? Karena kalian akan dibully, kalian akan di-doxing, kalian akan diadili di dunia maya gitu. Pokoknya kalau kalian udah main sosmed ya yang bener aja, dipakai yang bermanfaat. Kafit di setiap VT 90% mendukung. Ya sudah, dukung aja, jangan kan mau 90%. 99,9% aja boleh gitu. 1%-nya apa? Takdir. 1%-nya takdir dan apa? Dan kekuatan penegak hukum untuk melakukan kuasanya atas apa? Atas fakta-fakta di dalam persidangan, bukan atas giringan-giringan opini netizen. Nggak bisa opini netizen dan bazaran netizen itu merubah fakta persidangan ya. Yang dinilai itu adalah fakta persidangan, bukan giringan opini bodoh kalian. Nah, enakan kalau kau katain bodoh. Kalian bodoh. Jangan persulit urusan orang karena nanti Allah akan mempersulit urusan kita. Iya, pasti. Allah akan mempersulit urusan kita yang mempersulit urusan orang dengan bonus-bonusnya. Tergantung VT-nya di akun apa. Iya, aku lihat juga kalau VT-nya di akun-akun yang netral itu ya orangnya pinter-pinter ya. Nggak ada tuh yang berpihak dan bertahan bodoh, nggak ada. Kalau di VT-VT yang memang pro ke dia ya sudah wajib, pasti ya buzzer bergerak, robot bergerak. Keputusan hakim bukan berdasarkan sosmed, tetapi fakta di persidangan. Tuh pinter, follower aku tuh pinter. Aku nggak tahu kapan ketok palunya. Kenapa selalu disebut buzzer padahal real dukungan Niki? Ya terserahlah. Suka-suka aku lah mau ngomong, mau ngedukung, mau apa ya udah buzzer aja. Kalian juga kan gitu nuduh aku kalau ada yang ngebully mereka dibilangnya buzzer, padahal kan bukan buzzer. Ya mirroring lah. Jangan kalian mau seenaknya nuduh terus nggak mau dituduh balik. Gak usah nanya awal mula berkelahi, bosen ngejelasinnya. Masih pagi Bu, udah nebar kebencian. Menjawab bukan menebar kebencian ya, menjawab paham. Menebar dengan menjawab itu bedakan ya. Jadi jangan membiarkan menormalisasi orang-orang bercakap, bercuap-cuap seenaknya nuduh A B C D terus dibiarkan tanpa aku jawab. Nggak bisa, sekarang nggak bisa. Aku akan jawab. Sampai kapan? Sampai kapanpun. Nggak bisa menyebar kebencian. Dari tadi aku tanya, yuk udah nggak usah kita bahas yang lain-lain. Kalian ininya minta pencerahannya mengenai
giringan-giringan opini yang terjadi di dunia maya yang diciptakan oleh pendukungnya terdakwa. Ya nggak bisa ya, aku harus kasih pencerahan yang aku tahu gitu. Ketika Tuhan bagi-bagi otak pada kayak misalnya tiba-tiba somasi BCA dibully. Iya, somasi apa namanya? Somasi tunggu ada petunjuk dulu dari Maha ya. Aku lagi baca WA barusan ada petunjuk ya suruh belain BCA. Oke, aku belain BCA. Ya walaupun BCA nggak kasih bunga ringan ke aku juga mau jadi rekanan BCA, jadi rekanannya Naira Residen. Belum diproses sampai sekarang, entah kenapa BCA ini. Tapi aku belain BCA ya. Aku udah punya 7 rekanan bang untuk apa KPR di BCA di perumahan aku ya. KPR 7 rekanan. Cuman BCA doang yang mempersulit aku, tapi aku belain nih BCA karena apa? Aku nasabah prioritas BCA. Aku belain ya. Ujuk-ujuk BCA mau disomasi. Dasarnya apa BCA mau disomasi itu? Terus kan ada nenek-nenek tuh yang nanya ke GPT, apalah namanya, boleh nggak ini di apa tuh namanya dibuka rekeningnya? Boleh. Nah mesin aja jawab boleh, apalagi undang-undang. Ya jadi jangan aku tuh ngerasa ya terdakwa ini malu karena apa diobrak-abrik isi rekeningnya. Tahu aliran dananya dari mana, pekerjaannya apa, dari mana uang-uangnya itu ketahuan. Jadi malu karena apa? Sekarang masyarakat Indonesia sudah tahu pekerjaan dia apa, uang pemasukan dianya berapa, sisa saldonya berapa, 350 juta, lalu mau beli rumah 33 M. Berapa lagi banyak yang akan dia berapa banyak lagi orang yang akan diduga diperas sama dia. Cuma kalau kamu bayangin kalau dari satu orang, pantesan aja dia ada bilang begini, tahun depan beda lagi. Oh, kejar setoran. Harus kejar setoran untuk melunasi itu rumah. Mas, astagfirullahaladzim. Jadi jangan marah. Jangan marah kalau BCA itu mengatakan saldo dia itu cuma 300 jutaan karena apa? Itu balasan dari Yang Maha Kuasa karena selama ini dia selalu memiskinkan orang ya. Mengatakan orang pengangguran, memiskinkan orang. Lunas nggak ada lunas. Lunas itu bank yang ngelunasin, jangan bodoh. Ya bank yang ngelunasin untuk apa? Dilunasin ke perumahannya, tapi dia KPR. Dia utangnya ke bank, bukan ke Nafa Park atau ke Bumi Paramawisesa. Karena rekening yang kita transfer itu sama-sama. Aku juga dulu nyicil, tapi aku nggak KPR ya. Aku nyicilnya ke developer selama berapa? 12 kali bayar. Dulu berapa tahun lalu? 6 tahun lalu, 6-7 tahun lalu. Ya si miskin ini udah beli unit 2 di Nafa Park. Jadi gitu. Nah, itu polisi itu berhak meminta data-data dari bank apapun karena apa? Diduga melakukan tindak kriminal. Itu dan bank wajib memberikan data-data yang diminta oleh polisi. Udah sesimpel itu. Tiba-tiba ujung-ujung mau disomasi apa? Kerugian yang diderita apa? 1 T. 1 T kamu nuntut BCA 1 T, 10 T ya kalau mau nuntut somasi itu. Greget ini ya, jangan dibodoh-bodohin netizen itu. Endorse-nya aja 10 miliar. Kata siapa endorse 10 miliar? Ada nggak di dalam rekening dia itu bunyinya isi endorse, pembayaran endorse 10 M? Kalau ada, aku salut. Sujud aku di depan dia. Udah sujud, aku janji nggak akan menyebut nama dia. Bodoh-bodohin orang melulu. Udah terima aja kalau isi rekening 350 juta tuh jangan marah karena itu fakta. Buat apa? Buat besok kalau dia itu bebas, jangan suka memiskinkan orang ya. Panas kamu, bukan panas lagi. Muak. Habis kalian bodoh nih. Ini pasti Wiwi Wastri ini nggak terima nih, nggak terima dibuka. Nggak terima dibuka fakta biar orang-orang yang belum paham jadi paham. Untuk semua bank kalau tujuannya investigasi boleh dibuka. Iya, makanya jangan ngawur gitu. Jangan seolah-olah bisa merasa saya akan somasi. Nih BCA ya. Coba nih yang punya BCA direktur BCA ya, walaupun aku sulit
untuk rekanan di menjadi rekanan bank KPR aku di Naira Residen, tetap aku belain ya. Karena aku tahu ngikutin aturan, aku ikutin aturannya. Aku kan masih properti kecil-kecilan, mungkin syaratnya lebih apalagi ya. Aku akan kejar persyaratan itu sampai aku bisa. Karena apa? BCA emang bank yang apa ya? Bank yang mempermudah hidup orang gitu. Walaupun di buzzer, walaupun dijelek-jelekin, nggak akan juga segala saham BCA anjlok. Gimana ngomongin saham BCA anjlok sama buzzer-buzzer yang isi rekening cuma 100.000, 200.000? Kan kesel aku aja netizen. Segala urusan di buzzer, terus yang ngehina yang ngebully BCA itu punya rekening BCA aja enggak. Astagfirullah. Ada apa lagi? Iya, ada laporan pidana yang ada laporan pidana yang isinya cuman jutaan aja boleh diobrak-abrik ya, boleh. Selama ada perbuatan pidana, kan yang dicari itu TPPU-nya. Saldo segitu mau bisa balikin. Iya, makanya aku heran. Ya udah, padahal sebetulnya dia bayar-bayarin semua demi masukin dia ke penjara. Maksudnya apa? Sampai segitunya dia bayar-bayarin semua demi masukin dia ke penjara. Nah, ini pasti titisan si terdakwa nih. Titisan terdakwa tuh selalu begitu. Kalau keadilan tidak berpihak kepada dirinya, lalu dia fitnah polisi, dia fitnah JPU, dia fitnah hakim, semua dia fitnah. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginannya. Kalau sesuai dengan keinginannya diberavo-bravoin. Kalau nggak sesuai dengan keinginannya, memang faktanya dia kriminal, yaitu dituduh difitnah. Itu setiap kali begitu. Pokoknya apapun yang tidak sesuai keinginannya, dia fitnah aja. Coba sekarang. Dagelan apalagi yang dibilang. BCA disogok sama... Saking dikilesnya ya aku tuh ngakak. BCA lah disogok. Besok nih kalau KPK nggak bisa memproses, nggak sesuai keinginannya, nanti besok KPK juga dibilang KPK disogok katanya. Semua disogok kalau misalnya nggak sesuai dengan keinginan dia. Nenek bersabda, iya emang nih. Kesel kan? Pasti ini buzzer-buzzer lagi ngebuzzer akun aku yang ini. Menjelang putusan nih Kak Fitri ngoceh melulu katanya. Iya, dia ngasih edukasi yang nggak benar sama masyarakat Indonesia, ngoceh lah. Wah bang, diam-diam aja kagak ada sombong. Iya, ya sebetulnya kita itu nggak boleh ya. Ya terserah aja sih, dia punya uang 350 juta juga kan, itu uang ya. Mungkin untuk orang yang isi rekeningnya cuma 100-200 ribu itu banyak ya. Buat aku ini mungkin ibaratnya ini, kalau aku misalnya kayak kalian yang punya uangnya cuma sedikit 100-200 ribu, mungkin itu artinya triliun ya. Anggapannya begitu ya buat kita nih, uangnya lebih dari dia ya. Maaf gitu. Tapi masalahnya itu bukan itu. Masalahnya itu selama ini kan dia suka memiskinkan orang ya, bilang orang pengangguran. Dia itu miskin. Berapa orang yang dimiskinkan sama dia, yang ngasih makan dia sebenarnya, tapi dia miskinin. Sela Saukia, aku, Dokter Reza, sampai terakhir dia udah jadi terdakwa aja. Kalau dia miskin gak punya uang, dia kasih 4 ditambah 1 gitu. Bagaimana kau mau ngasih uang 5 miliar isi rekening kau cuma 350 juta terdakwa? Bagaimana? Apalagi planning kau itu mau minta sama Dalang juga lama-lama uangnya habis. Belum ngurusin OOTD kau, setiap sidang harus baru OOTD-nya. Belum lagi harus nemenin kesana sini, belum lagi ngurusin perbuzzer-buzzeran. Aduh, bundir. Dan atur kok lama-lama gitu. Mau sama si BCA Group sama DRG aja udah jeblos, apalagi melawan BCA Group. Iya, heran. Coba lah pinter ya, kalian itu boleh aja memuja idola kalian itu boleh aja, tapi jangan mau bodoh. Itu doang pesan aku. Iya, jangan. Iya, suruh bukti. Aku coba. Dia kan kalau aku tantangin kan suka panas kan ya, suka panas. Nih ya, pasti ada nih. Pasti ada nih yang nonton, pasti disampaikan ke dia, atau dia lagi nonton nih diam-diam di bawah selimut di sana. Atau di WC. Takut tahan
kanan yang lain iri kalau dia pegang handphone. Coba aku tantang ya, aku tantang kau tunjukkan itu bukti kau bisa mengembalikan uang, nggak usah pakai ditambahin 1 miliar. 4M aja deh, biar apa? Biar mengurangi hukuman kau. Karena apa? Udah ada pengembalian uang itu. Aku tantang sekarang, aku kasih waktu sampai Kamis depan. Kalau kau bisa ngembaliin uangnya Dokter Reza itu sesuai aja yang dia kasih ke kau, top. Berarti emang kau punya banyak rekening. Tidak hanya satu itu rekening kau. Kalau nggak ada pengembalian sudah terima fakta. Emang kau cuma satu rekeningnya isinya 350 juta. Bentar lagi sama si Napapa. Keterangan saksi berbeda saat dia terdakwa dengan Mail. Iya. Aku tahu itu yang bersaksi buat terdakwa itu takut. Takut apa? Takut keluarganya dibully. Takut obrak-abrik kehidupannya. Ya itu. Nah, benar. Pokoknya nih dengan catatan ya, dengan catatan 4M itu kau bayar dari rekening kau yang memang mengendap saldonya, bukan dari pinjaman. Kalau dari pinjaman nggak kaci kalau dari pinjaman. Mungkin kau ada tuh dari rekening mana, KPR kau yang lama, bank lain. Coba kau bayar dari situ kalau memang kau punya uangnya, baru top. Berarti kau orang kaya. Gengsi nih dia kalau diginiin, pasti dibalikin nih duit Dokter Reza. Kalau dia punya, kalau dia nggak balikin emang dia nggak punya, memang dia, aku balas ya sekarang, emang dia miskin. Tuh. Enak nggak digituin sekarang? Fakta, emang dia miskin. Kalau dia nggak mau balikin duit Reza 4M itu, emang dia miskin. Selama ini kan aku dimiskin-miskinin. Aku mah alhamdulillah, nggak ada aku urusan-urusan kriminal. Ya kalau utang aku punya aku utang, aku ngaku aku punya utang. Semua pengusaha pasti punya utang. Untuk apa? Menyemangati diri. Ya, biar apa? Biar semangat kerjanya, biar bisa bayar cicilan, tapi dengan tidak memeras. Para koruptor juga diobrak-abrik. Dengerin ya sayangnya. Koruptor, bandar narkocoy, judol, apalagi yang dia sebut itu. Ya itu dah pokoknya mah. Termasuk pemeras, itu perbuatan kriminal. Sama, jadi setara nih. Setara perlakuan dia itu dengan orang-orang yang disebut sama dia apa? Ujung-ujungnya perbuatan melawan hukum.